Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ajmiz zahirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa radiyallahu an syekhina wa qudwatina al-qutb bin maqtum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Sijani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral asatidz rahimakumullah wa jami'il akhwan wal hadirin rahimakumullah. Para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, para ikhwan, bapak-bapak, tamu undangan yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dan selalu dilimpahkan keberkahan, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Orang tua yang diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, ya, itu hendaklah dia menjaga anaknya dengan baik, ya, dan memberikan hak anak tersebut, ya. Nah, jangan dengan sesuai yang telah diperintahkan oleh syariat. Jangan sampai diabaikan anak tersebut. Dididik anak itu dengan baik. Jangan sampai anak itu durhaka. Jangan salahkan anak ketika anak durhaka, ya, kepada orang tua karena orang tua tidak mendidik, karena orang tua tidak memberikan haknya terhadap anaknya. Al-Habib Ali bin Hasan Baharun dalam kitabnya Al-Fawaidul Mukhtarah, ya, beliau menukil dari kitab Al-Futuhat Al-Aliyah. Di situ disebutkan suatu hari beliau menukil cerita, ya. Nah, mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi pelajaran kita semua, ya. Suatu hari ada salah seorang datang kepada Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab, datang mengadu perihal anaknya yang kurang ajar, anaknya yang durhaka, ngadu orang tuanya, anak saya kurang ajar, durhaka begini. Kata Sayyidina Umar, coba anaknya datangkan ke sini. Nah, didatangkan anaknya. Nah, akhirnya dibawalah anaknya di hadapan Sayyidina Umar. Ditanya oleh Sayyidina Umar, benarkah engkau durhaka kepada orang tuamu? Benar. Nah, dimarahi oleh Sayyidina Umar, diperingati, dinasihati, dimarahi oleh Sayyidina Umar. Setelah anak itu dengarkan saja, didengarkan terus, tidak membantah, karena memang benar-benar dia memang durhaka kepada orang tuanya. Nah, setelah Sayyidina Umar menasihati, memarahi, anak itu pun bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, alaysa lil abna huququn ala walidai? Wahai Amirul Mukminin, hal lil walad hukuk ala walidai? Apakah seorang anak punya hak terhadap kedua orang tuanya? Kata Amirul Mukminin, na'am, lahu hukuk. Seorang anak punya hak terhadap orang tuanya. Apa mahia? Kemudian bertanya anak ini, pintar rupanya anaknya ini, apa itu haknya? Hak anak terhadap orang tua itu apa, wahai Amirul Mukminin? Apa jawaban Sayyidina Umar? Ayyan taqiya umma wa yuhassina isma wa ayyu'allimahul Qur'an. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hak anak terhadap orang tua itu 3. Pertama, hendaklah dia memilihkan ibu yang baik untuk anak tersebut, memilih ibu. Kemudian yang kedua, hendaklah dia memperbaiki namanya, memberi nama yang baik. Yang ketiga, hendaklah dia mengajari anaknya Quran, memberikan pendidikan. Yang pertama adalah Quran, pendidikan, kemudian pendidikan yang lain. Kemudian apa jawaban anak itu? Anak tersebut menjawab, wahai Amirul Mukminin, ketiga hak ini saya belum pernah mendapatkannya dari orang tua saya. Nah,
Tidak ada satupun dari 3 perkara yang saya berhak untuk meraihnya yang dipenuhi oleh orang tua saya. Adapun ibu saya, zinjiyah li majusi. Ibu saya seorang negro, anak dari orang Majusi. Nah, ibunya ya sudah dari keturunan orang Majusi, anaknya. Orang keturunan Majusi. Wa amma ismi pasammani Ju'al. Adapun namaku, ayahku memberi aku namanya Ju'al. Apa arti Ju'al itu? Kumbang. Nah, makanya disengat terus ayahnya karena namanya Kumbang. Nah, Kumbang kan menyengat ngasih nama. Maka hati-hati dalam ngasih nama ini. Jangan salahkan anak kalau nakal mungkin karena pengaruh namanya. Mungkin namanya itu seperti nama binatang tadi. Kan nama yang menyebabkan biasa anak itu bisa nakal. Ataupun seperti nama Haidar. Haidar itu artinya apa? Macan. Macan kan jadi kalau anak dikasih nama macan tidak kuat, nakal dia. Kebanyakan anak yang nama Haidar itu memang agak orang tua harus ekstra sabar itu. Sabar. Karena itu arti kan macan. Haidar kan julukan Imam Ali. Sayyidina Ali itu karena memang beliau hebat dalam berperang, tegas, sehingga dijuluki oleh ibunya. Ibunya menjuluki Haidar. Ana alladhi sammatni ummi Haidara, kata beliau. Aku adalah orang yang ibuku menggelarku sebagai macan, kata Imam Ali. Sampai ibunya gelarnya macan karena memang tegas. Imam Ali itu keras pendiriannya. Nah, maka kalau anak diberi nama itu kadang-kadang agak sedikit nakal. Maka harus dikasih Ahmad di belakang depannya atau apa yang bisa menyejukkan. Nah, itu anak nama itu pengaruh. Dalam sebuah asar disebutkan likulli insan min ismihi nasib. Setiap manusia itu akan dapat bagian dari namanya. Artinya nama itu bisa mempengaruhi anak. Nah, anak tadi yang dibawa yang diadukan kepada Sayyidina Umar tadi namanya Ju'al, Kumbang namanya. Akhirnya bagaimana dia tidak durhaka kepada orang tuanya karena namanya saja nama tidak baik dikasih orang tuanya. Nah, kemudian kata yang ketiga, sampai detik ini kata anak itu, orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya satu huruf pun Quran. Bagaimana anak tidak durhaka? Orang tua tidak pernah didiknya, tidak pernah mengajarkan Quran. Jadi jangan salahkan anak kalau sampai anak durhaka. Nah, kemudian Sayyidina Umar melirik orang tuanya. Kamu mengadukan kepada saya anakmu durhaka, setelah engkau lebih dulu durhaka kepada dia. Kamu durhaka dulu kepada anakmu. Jadi orang tua harusnya juga berbakti kepada anak, mendidik anak. Jadi bukan anak saja yang wajib berbakti pada orang tua juga wajib untuk berbuat baik kepada anaknya. Harus dituntut berbuat baik kepada anak. Kenapa kok syariat Rasulullah tidak jarang menganjurkan orang tua agar berbuat baik kepada anak? Karena umumnya namanya orang tua pasti sayang sama anak, pasti menelas pada pasti setiap orang tua kepengen anaknya itu baik dan menjadi lebih baik dari orang tuanya. Itu orang tua. Tapi kenapa kok anak yang sering disuruh berbakti kepada orang tua? Di dalam Quran juga Allah menganjurkan beberapa kali supaya anak berbakti kepada orang tua. Karena banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua sehingga terus diingatkan oleh Rasulullah jangan sampai durhaka kepada orang tua. Apalagi kalau sudah sukses biasa anaknya orang tua ditinggalkan. Kalau sudah sukses, sudah banyak uangnya, sudah kaya, orang tuanya dibiarkan. Orang tuanya sakit tidak diperdulikan, dia sibuk sendiri dengan urusan dunianya. Berapa banyak orang seperti itu. Dulu ketika masih kecil, manja, minta ini dan sebagainya, orang tuanya repot ngurus. Tapi ketika dia sudah sukses, disekolahkan oleh orang tuanya, sampai bisa ini bisa itu, bisa usaha sendiri, orang tuanya dilupakan, orang tuanya diabaikan, orang tuanya minta berobat, kadang-kadang dia malah dicuekin. Nauzubillah. Berapa banyak anak yang seperti itu. Makanya Rasulullah senantiasa mengingatkan kepada anak jangan sampai durhaka kepada orang tua. Kemudian juga kata Sayyidina Umar pada orang tua, engkau telah durhaka kepadamu sebelum anakmu durhaka, dan engkau telah mengkhianati anakmu sebelum anakmu berkhianat kepadamu.
Jadi ini cerita ini juga menjadikan pelajaran kepada kita. Hendaklah kita memberikan hak anak kita, hak anak kita, terutama yang belum menikah ini. Tadi yang haknya anak tadi, mencarikan ibu yang baik. Ibu yang baik itu harus dicarikan ibunya. Li'anal ummat madrasah, karena ibu itu sekolah. Kalau sudah sekolahnya rusak anaknya. Walaupun bapaknya baik, soleh, tapi kalau ibunya tidak baik, anak itu cenderung pada ibu. Bisa dikatakan 80% anak itu akan meniru ibunya. Meniru ibunya. Kalau ibunya solehah, insya Allah anaknya, walaupun bapaknya bandel umpamanya, bapaknya istilahnya bukan orang soleh, tapi kalau ibunya solehah, insya Allah anaknya jadi soleh. Pengaruh ibu itu sangat besar sekali, karena anak itu sejak 9 bulan dalam rahim ibu, setiap hari bersama ibu, sedangkan bapak kan keluar terus kerja, mencari nafkah, jarang bersama anak. Nah, oleh karena itu sifat-sifat ibu itu banyak tertular kepada anak. Walaupun bapak juga nurun kepada, tapi sedikit sekali, banyak kan ibu. Oleh karena itu hendak mencari ibu yang baik ini. Jadi perlu, terutama kata Rasulullah, kan Rasulullah sudah memberikan kriterianya. Yang penting itu pilih agamanya. Agamanya kalau baik, baru yang lainnya. Dilihat agamanya dulu. Minimal bisa pandai sholat 5 waktu, bisa baca Quran, ya sudah, itu minimal itu. Menjaga sholat 5 waktu dan pandai baca Quran. Tidak harus bisa baca kitab, tidak harus hafal Quran. Yang penting menjaga sholat, dan itu ukuran standar itu. Kalau bisa sampai hafal Quran lah, itu lebih baik lagi itu. Itu mencarikan ibu yang baik. Kemudian kasih nama yang baik itu anak. Kemudian yang ketiga, didik, tarbiyah. Ini yang penting ini. Pendidikan yang baik harus diajari anak itu. Sedikit salah seorang ulama Tijani, Syekh Al-Hasan Al-Baqili, Tijani radhiyallahu anhu, dalam kitab Iraahnya beliau memberikan kiat dalam mendidik anak, mendidik anak. Beliau mengatakan, diantaranya yang bisa saya terjemahkan sedikit, hanya panjang lebar dalam kitabnya itu, saya ambil sedikit saja. Beliau mengatakan dalam wasiatnya itu, kepada para orang tua, berbuat baiklah kalian kepada anak-anak kalian, sayangi mereka, berbelas kasihlah kepada mereka. Artinya orang tua harus berbuat baik kepada anak. Jangan mentang-mentang anak sendiri ditempeleng, jangan. Walaupun anak sendiri jangan dipukuli, disayangi, karena itu adalah titipan Allah SWT. Jangan berbuat semena-mena sama anak, walaupun itu anak kamu, tapi itu adalah Allah nitipkan kepada kamu untuk dijaga, bukan untuk dipukul-pukuli. Jadi sayang mereka, berbelas kasih kepada mereka. Dan ajari mereka adab syariat. Adab syariat. Seperti apa adab syariat itu? Bagaimana Rasulullah makan, ajari mereka. Bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah masuk kamar mandi, apa doanya, itu adab syariat. Itu yang harus diajarkan. Kalau orang tua tidak ngerti, bawa ke sekolah-sekolah yang bisa mengajarkan mereka. Bagaimana Rasulullah tidur, apa doanya, bagaimana Rasulullah makan, apa doanya. Itu adab-adab syariat. Itu harus diajarkan kepada anak. Jangan hanya diajarkan nyanyi, TikTok, dan sebagainya. Rusak anak karaoke, sampai hafal anak itu. Sampai lancar jogetnya. Sementara tidak tahu apa itu doa sebelum tidur. Bagaimana doa sebelum makan, habis makan. Ini adab-adab syariat yang perlu kita ajarkan. Kemudian ajarkan kepada anak kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan, kenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita makan, memberi kita, diajarkan kepada sebelum dia mengerti sembahyang, ajarkan mengenal Allah, tentang keesaan Allah. Itu di antara wasiat beliau. Kemudian kata beliau, sayangilah anak, niscaya Allah akan menyayangimu. Jika engkau berbuat kasar dan keras kepada anak, maka Allah pun akan berbuat kasar kepadamu, dan keras kepadamu. Itu kata beliau. Kalau kamu keras kepada anakmu, memukul anakmu sebagainya, nanti tunggu, pasti Allah pun akan berbuat kasar kepada. Kasar mungkin Allah tidak langsung memukul, tapi mungkin rezeki kamu tahan oleh Allah SWT, ataupun engkau ditimpa musibah oleh Allah SWT. Lagi kerja kecelakaan, mungkin karena kamu di rumah suka mukuli anakmu,
Jadi Allah juga akan berlaku keras kepadamu kalau kamu kasar dan keras kepada anak, kata beliau. Kemudian juga beliau mengingatkan, hati-hati, waspada. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata jelek kepada anakmu. Karena satu kata jelek itu adalah seperti ibarat peluru atau sebuah kesaksian. Kalau peluru ditembakkan sudah tidak bisa ditarik lagi, sudah pasti kan kena, keluar sudah. Dan seperti kesaksian, umpamanya seperti kata, bodoh kamu ini. Seperti orang tua menyaksikan anaknya bodoh, tidak akan pintar-pintar anak itu, bodoh terus. Kalau sedikit aja, jangan sampai salah kata, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kayak anjing atau apa ya, naudzubillah. Nanti ya jadi akhlaknya ya jadi seperti yang diucapkan. Jadi jangan sampai, terutama ibu ini. Kadang-kadang kan ibu kan mulutnya enteng, mudah memarahi anak, mudah ngata-ngatai anak ini. Itu karena sebab anak itu durhaka, sebab anak itu karena kadang-kadang mulut kita yang kurang dijaga, ya. Mengatakan anak begini dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang kita anak saya ini kok nakal, dia menyaksikan anaknya sendiri nakal, nakal dinasihati tidak mau, itu berarti kan dia menyaksikan. Coba ya, anak saya ini tidak nakal, aktif, pintar, dia ini pintar. Kalau itu kan namanya doa. Doa. Jadi ucapan orang tua itu adalah doa. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, berarti itu adalah doa supaya anak itu jadi tidak baik. Ini kata beliau ini, berhati-hati. Kita mengeluarkan ucapan terhadap anak. Kemudian kata beliau menasihati, doakan, bersungguh-sungguhlah dalam mendoakan anak. Bersungguh-sungguh dalam mendoakan anak. Jangan pernah engkau mengeluarkan kata-kata kepada anak dan muridmu kecuali kata-kata yang baik. Kecuali kata-kata yang baik. Ini nasihatnya Sidi Al-Ahsan Al-Baqiri. Kemudian yang terakhir itu beliau mengatakan, kemudian bersungguh-sungguhlah dalam mendidik dan dalam mendidik dan mendoakan anak dengan sempurna. Doakan anak, setiap habis sembahyang doakan, bahkan setiap kali sujud terakhir itu doakan. Tidak usah panjang-panjang, cukup doanya Nabi Ibrahim saja. Ini minimal. Rabbi habli minas sholihin. Itu Rabbi habli minas sholihin. Jangan hanya habis 5 sholat aja. Tapi setiap kita sujud, kalau kita bangun malam, bahkan setiap kita melihat anak kita, doakan. Ana pernah dengar dari cerita salah seorang guru, ana punya guru, Al-Habib Qasim bin Ahmad Baharun, guru yang sudah almarhum. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, ya Habib, apa kunci sukses engkau mendidik anaknya jadi orang semua, jadi orang alim semua, jadi orang hebat? Dia di Cirebon itu Habib Gulai, Habib Mikdad, jadi orang hebat semua, orang alim semua. Bertanya, bagaimana cara engkau mendidiknya? Apa kata Habib Qasim? Gampang, aku tidak melakukan apa-apa. Hanya satu yang aku lakukan mungkin jarang dilakukan oleh orang, kata beliau. Selalu mendoakan anak. Setiap aku melihat anakku, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Setiap melihat itu, bukan setiap habis sholat, setiap melihat anak, ya Allah jadikan anakku anak soleh. Ketika anaknya mau tidur, dilihat anak, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Setiap melihat anaknya lagi, dia pulang kerja, melihat anaknya lagi main, ya Allah jadikan anakku anak soleh. Kenapa kata beliau kita harus mendoakan setiap kita melihat anak? Karena kita tidak tahu kapan doa kita diterima oleh Allah SWT. Mungkin ketika anak kita lagi main, kita mengangkatkan tangan berdoa, mungkin itu yang diterima oleh Allah SWT. Atau mungkin ketika anak kita lagi tidur, kita lihat, kita doakan, mungkin itu yang diterima oleh Allah SWT doa kita. Itu yang dilakukan oleh beliau. Selalu mendoakan anak. Setiap kali melihat anak didoakan. Ya Allah, cukup di dalam, ya Allah doakan, jadikan anakku anak yang soleh. Ketika melihat anaknya, ketika lagi tidur digosok-gosok kepalanya, didoakan, terutama setiap habis sholat. Jangan sampai kita lepas tidak dari mendoakan anak. Itu sedikit ya, mungkin bekal bagi kita untuk menjadikan kita anak yang soleh. Karena anak itu adalah harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga itu.
dan anak itu yang akan membuat orang tuanya sukses di dunia dan akhirat, ataupun kebalikannya. Orang tua bisa gagal, bisa sengsara di dunianya dan akhiratnya, itu sebab anak. Jadi tergantung bagaimana orang tua mendidik anak. Kalau orang tua dididik dengan agama, ada dasar pondasinya, maka insya Allah akan membuat kesenangan bagi kehidupan orang tuanya di dunia juga akhiratnya. Jadi biar kita capek susah di sini dalam mendidik anak, jangan nanti kita susah di akhirat karena ulah anak kita dan juga karena sebab kita tidak mendidik anak kita. Dari sekarang mari kita mungkin sebelumnya ada kelalaian kita dalam mendidik anak, masih ada kesempatan kita untuk merubah sistem cara tarbiyah kita kepada anak kita. Itu yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Baqili. Jangan pernah kita memarahi anak kita, apalagi sampai memukul mereka, katanya. Karena pemuda itu, kata beliau, ada yang belum saya sampaikan, jangan sampai pernah memarahi anak. Karena pemuda, anak itu gila. Kalau dimarahi, apalagi anak-anak sekarang itu, kalau dimarahi, mungkin dia akan minggat dari rumah. Akhirnya akan menjadi anak-anak pang gitu. Tambah jadi dia kalau dimarahi. Anak sekarang dia seperti dahulu. Jangan sampai dimarahi. Sudah sabar. Orang tua harus ekstra sabar dalam mendidik anak. Kadang-kadang kita dicoba oleh Allah SWT, rewel begini, bikin kesel, emosi kadang-kadang itu. Itu harus orang tua harus lebih sabar, menahan emosi. Kadang-kadang disuruh ini tidak mau, malah melawan, kan sudah sabar aja. Apalagi kalau sudah biasa megang HP, sudah itu tambah. Sedikit demi sedikit orang tua harus membatasi. Ya tidak apa-apa dikasih, tapi dibatasi. Waktu sholat kita suruh dia sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kita ajari betul-betul. Karena itu adalah tanggung jawab kita, dan nanti kita akan dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT di akhirat. Satu lagi, Sayyidina Ibn Umar pernah bertanya. Sahabat Abdullah bin Umar pernah berkata tentang anak. Beliau mengatakan, adib ibnaka, didiklah anakmu. Didiklah anak. Fa innaka mas'ulun an waladika madza 'allamtahu wa madza adabtahu. Karena engkau nanti di akhirat akan ditanya tentang anakmu. Apa yang kau ajarkan kepada anakmu? Apa yang kau didik anakmu nanti akan ditanyakan oleh Allah SWT. Wa huwa mas'ulun an birika wa tawaiyatihi laka. Sedangkan anak juga akan ditanya nanti bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Bagaimana ketaatannya kepada kepada orang tua akan ditanya nanti. Jadi orang tuanya ditanya, anak juga ditanya. Ini kata sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita sudah mendidik anak, sudah mengajarkan dengan baik, kemudian masih bandel juga, insya Allah kita bisa menjawab nanti di akhirat. Lepas kita. Tapi kalau kita sudah arahkan, sudah dimondokkan, tapi kok masih saja, itu sudah kita serahkan kepada Allah SWT. Serahkan kepada Allah. Jadi setelah kita berusaha mendidik, ya Allah, ini anak saya titipkan kepada Engkau. Engkau yang Maha Kuasa. Jadikan anakku anak yang soleh. Sudah, kita hanya berusaha. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatid yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, para hadirin, sekiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau sudah berbicara panjang lebar. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi saya pribadi sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.